Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan murah rezeki untuk kita semuanya. Pemirsa YouTube channel Kata Pak Mat yang berbahagia, bagaimana kalau kita menanggapi seandainya ada kalimat yang terlontar baik dari diri kita sendiri atau orang lain, yaitu kalimat Allah itu tidak adil. Bagaimana? Ternyata hal itu sering kita dengar dan kadang kita sendiri yang mengatakannya, dan sebagian orang lain dari kita karena seringnya penderitaan. Saudaraku, ungkapan yang tadi saya sampaikan bisa jadi karena lemahnya keimanan kita, kurangnya manajemen hati kita, kekecewaan yang terjadi pada diri kita kadang juga membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus aku? Kenapa Allah mengujiku dengan hal-hal seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru membuat kita menjadi hamba yang lupa diri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal ujian yang kita rasakan itu belum sebanding dengan nikmat yang telah kita terima. Ketidakadilan Allah dalam konteks Islam seringkali menjadi perdebatan yang mendalam. Dalam pemahaman Islam, Allah dianggap sebagai Maha yang paling adil, dan segala yang terjadi di dunia ini dimiliki dan semuanya memiliki hikmah yang mungkin tidak selalu dapat dipahami oleh manusia, termasuk kita. Ada beberapa contoh dalam hal yang bisa menjadi landasan dalam memahami konsep bahwa ternyata Allah itu tidak adil. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, keadilan dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan sebagai Al-Adl atau Maha Adil dalam Al-Quran. Segala ketentuannya tidaklah sembarangan, melainkan berdasarkan hikmah dan kebaikan yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Dan yang kedua yaitu ujian atau cobaan. Hidup ini dipandang sebagai ujian. Ketidakadilan yang terlihat seringkali merupakan bagian dari ujian bagi hambanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah mengingatkan bahwa setiap orang akan diuji dengan berbagai cara, yang termasuk di dalamnya ada kesulitan, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Disampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Saudaraku, hikmah yang ketiga yaitu hikmah dibalik ketidakadilan. Dalam pandangan Islam, banyak ketidakadilan yang dialami oleh individu bisa menjadi mengundang hikmah. Salah satu contohnya yaitu kesulitan dalam membentuk karakter dan meningkatkan keimanan dan kesabaran seseorang. Dan yang keempat adalah semua adil di hari pembalasan.
konsep keadilan yang berkaitan dengan hari akhir, setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan Allah akan menjanjikan keadilan yang sempurna di hari pembalasan besok. Ini memberikan bahwa ada harapan bahwa semua bentuk ketidakadilan di dunia ini akan diperbaiki di akhirat kelak. Yang pada hakikatnya ketidakadilan di dunia ini hanya terlibat dalam pandangan manusia. Sungguh Allah adalah zat yang maha adil. Seringkali manusia mudah sekali untuk berburuk sangka terhadap takdir Allah, padahal itu baik baginya. Berkali-kali Allah serukan kepada manusia bahwa apa yang kamu benci belum tentu dibenci bagi orang lain. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 216. Hal ini yang selaras juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini keadilan yang tampak di dunia ini bukanlah cerminan dari ketidakadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih merupakan bagian dari ujian hidup dan proses pembelajaran. Kita ini hanyalah hamba, dan seorang hamba tidak luput dari salah dan dosa. Itulah kenapa diperlukan iman dan takwa, agar ujian yang Allah berikan kepada kita dapat dilihat sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kepada kita, bukan kesulitan semata. Mungkin itu, mudah-mudahan buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita dihilangkan. Tetap husnudzon apa yang terjadi di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.